Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Dan ini saya diberi tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang agak baru dalam konteks pendekatan pemanajemen pasien. Khususnya kita ngomong tentang obesitas. Kita sangat tahu tentang gen di dalam tubuh kita yang bisa merespon lingkungan. Kenapa sih diabetes sampai sekarang yang mencapai A1C di bawah 7 cuma 50% di seluruh negara, paling tinggi? Karena kita mengabaikan faktor personal. Faktor personal di mana tiap-tiap individu merespon terhadap sesuatu yang masuk itu beda. Besok saya bercerita tentang diabetes, sekarang kita bercerita tentang obesitas. Nah, kita tahu obesitas menjadikan masalah kesehatan dunia, dan itu sebetulnya kadang-kadang kita keliru persepsi. Ketika waktu kecil bayi, anak kita gemuk, lari-lari senang sekali karena merasa bahwa lucu. Padahal sejak dini kita sudah mendidik sel-sel tubuh bayi tadi menjadi merespon secara salah ketika mendapatkan asupan nutrisi. Jadi sangat tidak betul kalau misalkan bayi yang sangat gemuk itu sebetulnya sehat. Nah, kemudian obesitas sendiri terkait dengan berbagai macam penyakit, terutama resistensi insulin, diabetes, dan kemudian kardiovaskuler. Tapi kemudian kalau kita melihat obesitasnya kelihatannya sederhana. Tapi kalau orang obes menjadi masalah. Orang obes itu menjadi bagian dari lingkungan, bagian keluarga, lingkungan masyarakat, dipengaruhi oleh environment. Kemudian orangnya sendiri mempunyai respon berbeda tersendiri terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga kemudian menjadi sangat kompleks. Nah, kita kebetulan tadi sudah diomong tentang non-pharmacological, tapi baru nutrisi, belum exercise. Nah, ini secara umum saya ingin menjelaskan tentang pharmacological approach untuk obes. Tapi kembali lagi, saya menerangkan secara garis besar untuk memahami bagaimana sebetulnya suatu precision medicine itu harus dijalankan. Ini saya kira bersama. Kita lihat ini. Yang sebelah kiri BMI-nya 35, sebelah kanan BMI-nya 35. Tapi sebelah kiri obes, dan itu obes yang tidak sehat. Yang kanan itu sehat. Jadi kalau kita mengukur obes berdasarkan BMI itu sebetulnya nggak pas. Karena BMI ada yang tinggi tapi sehat, ada BMI yang tinggi tidak sehat. Nah, kemudian untuk membantu memudahkan apa? Maka kemudian diukurlah lingkar pinggangnya. Jadi WHO menyarankan kalau kita secara epidemiologi mengukur suatu kegiatan obesitas, identifikasi obesitas, jangan gunakan BMI, tapi gunakan BMI plus lingkar pinggang tadi. Di dalam perjalanannya obesitas itu sebetulnya dimulai dari kelebihan kalori, yang kemudian terutama karbohidrat ya, yang kemudian di dalam proses metabolismenya disimpan dalam lemak sebagai TG. Ada 4 jenis sebetulnya sel lemak tadi. Ada yang disebut sel lemak putih white, ada yang brown coklat. Yang brown ini biasanya mempunyai sifat metabolisme yang tinggi. Yang white itu mempunyai sifat rilis inflamasi yang tinggi. Jadi yang white tidak sehat, yang brown sehat. Sayangnya brown itu kemudian pada usianya usia kita bertambahnya usia kita, brown itu makin berkurang. Jadi kalau ada kelebihan energi yang kita konsumsi, dia akan ditumpuk dalam bentuk white adipocyte. Untungnya, ini suatu keuntungan bahwa white adipocyte ini bisa berubah menjadi seperti brown, sehingga disebut beige adipocyte. Sifatnya sama dengan brown, high metabolism activity.
Jadi tanda petik sehat. Sehingga kemudian kalau kita berhasil mengubah weight kita ke beach, maka kemudian walaupun agak gemuk tetap aja kita sehat. Nah ini tadi saya gambarkan tadi. Kalau obes kelihatannya sih menyenangkan ya, orangnya gemuk menyenangkan, tapi ternyata beberapa masalah bisa timbul mulai dari otak sampai kaki ya, sampai nanti mungkin PAD. Jelas bahwa ini tidak menguntungkan kalau kita menghadapi pasien dengan obesitas, sedangkan orangnya tidak bisa mengikuti program yang kita berikan. Pada dasarnya sederhana, kelebihan kalori yang dikonsumsi melebihi kebutuhan yang digunakan. Sederhana sekali. Dan ini ke depan masih dipakai untuk mengendalikan obes. Masih dipakai untuk mengendalikan obes. Cuma tadi kalau kita nyusun diet, nah yang diingatkan oleh Prof. Dian tadi, jangan sekedar menyusun diet rendah kalori, rendah fat dan sebagainya. Karena respon masing-masing bisa beda. Nanti saya tunjukkan. Ini adalah langkah-langkah kalau kita menghadapi pasien dengan obesitas. Jangan pernah mengabaikan edukasi. Langkah pertama, ajak omong, maunya apa, targetnya bagaimana, program yang mereka maunya gimana. Baru kita susun. Kemudian jangan lupa menggali latar belakang mereka. Latar belakang famili, latar belakang lingkungan dan sebagainya. Famili kan bisa memang kebiasaan makan lebih banyak, sedentary lifestyle dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Jadi perlu digali karena itu juga menjadi bagian daripada intervensi kita yang non farmakologi ketika kita ingin mengendalikan berat badan. Kemudian setelah itu selesai, kelihatannya gampang, disusunlah program. Dulu programnya memang berdasarkan data tadi, tapi sekarang programnya tidak cukup. Tidak cukup cuma berdasarkan data tadi. Ya, kalau toh kita nanti, karena nanti pendekatan menurunkan berat badan itu ada beberapa cara. Nomor 1 diet, nomor 2 exercise, nomor 3 obat, nomor 4 surgery, bedah. Nah ini harus dibicarakan sejak dini. Apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, kemudian setuju enggak pasiennya, programnya kayak gini, setuju enggak dan seterusnya. Nah sekarang tadi sudah dijelaskan tentang diet, bukan hanya sekedar nyusun diet, kaloria sekian, karbohidrat sekian persen, fat sekian persen, saturated fatnya, vitamin dan sebagainya. Kalau kita mengabaikan faktor genetik, walaupun ini sudah disusun, bisa saja enggak kegunaan. Tidak ada gunanya. Nah sekarang untungnya nutrigenomik itu sudah bisa dianalisis, walaupun agak mahal, sekarang masih mahal ya. Sekali analisis mungkin sekitar 10 jutaan barangkali. Masih agak mahal. Tapi dengan begitu maka kita bisa memberikan susunan diet yang lebih tepat untuk pasien. Obat juga demikian. Obat banyak sekali yang dicoba. Tapi sampai sekarang yang masih banyak digunakan adalah cuma 2 sebetulnya. Orlistat sama GLP-1. Yang lain-lain SGLT2 plus metformin terus dan lain dan sebagainya itu hasilnya masih kurang dibandingkan ini masih kurang. Oleh karena itu nanti saya membicarakan 2 ini aja. Nah, nanti kalau kita sudah menyusun diet, exercise, obatnya misalkan saya pilih Orlistat misalkan. Tanpa melihat genetiknya, semuanya bisa percuma. Semuanya bisa percuma. Ini sama saja dengan ini. Nah ini kalau kita menangani pasien dengan obesitas. Edmonton membagi 5 kriteria obesitas. Kalau kriteria 0 itu sudah tidak usah diapa-apain, ASFI saja, diet dan olahraga. Yang kemudian kalau scale 1, maka kemudian ASFI-nya lebih serius dan sebagainya. Lalu kapan kemudian kita menggunakan obat?
ketika sudah stage 2. Stage 2 itu baru dikasihkan obat. Kalau orangnya mau cepat mungkin surgery. Tapi pada umumnya obat didulukan. Nah, kemudian dan seterusnya. Tapi yang kemudian tidak kalah penting adalah monitoring. Karena terus terang manajemen semua metabolic diseases, apakah diabetes ataukah obesitas ataukah kolesterol, itu istilahnya yuyu ya. Sekali baik, tidak baik, baik, tidak baik, baik. Dan itu membutuhkan suatu monitoring yang terus-menerus.